see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Desa Sukawedi. Do you see what I see? Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Seorang perempuan bernama Francisca Debbie ketika sedang melakukan mudik dari Jakarta menuju kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur dengan kendaraan pribadinya. Tetapi dalam perjalanan tersebut terjadi peristiwa di luar nalar. Peristiwa apakah yang terjadi? Selamat mendengarkan. Perjalanan ini dilakukan sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya lupa persisnya pada tahun berapa. Anak saya masih taman kanak-kanak atau TK saat itu. Saya sekeluarga berniat pulang kampung dengan kendaraan pribadi ke Pacitan, Jawa Timur. Dalam perjalanan dari Jakarta, kami berangkat malam hari setelah Isya. Semua berjalan normal. Waktu itu tol keluar Ungaran. Ada jalur ke kiri Solo dan ke kanan Jogja. Saat itu belum ada tembusan tol Salatiga. Karena sebelumnya kalau mudik kami selalu ambil arah Solo. Kali ini saya pengen banget lewat jalur yang Jogja karena belum pernah sama sekali. Dalam pikiran saya, seberapa jauh sih? Paling sama seperti jarak kalau lewat Solo. Waktu itu hari masih siang, saya keluar dari tol Ungaran. Ternyata perjalanan ini terasa lama dan panjang karena jalannya cukup sempit. Pada waktu itu entah kalau sekarang sudah diperlebar. Dari Magelang ke Jogja ternyata jauh ya, atau mungkin karena kami baru pertama kali lewat situ. Masih dipandu Waze. Apalagi pas masuk Jogja kayak masih muter-muter karena dibuat seperti satu jalur. Kami akhirnya sudah melewati Wonosari, mulai masuk ke arah apa yang namanya saya lupa banget, antara Wonosari dan Pracimantoro, entah kiri belah atau kiri tontro. Kalau sekarang jalanannya sudah bagus sekali, lebar dan mulus. Pas saya naik di daerah kiri itu, karena jalanannya nanjak dan kecil, pas banget masuk azan maghrib. Itu daerahnya sepi. Jarak dari rumah ke rumah pun jauh. Karena muatan kami banyak pada waktu itu, jadi mobil memang berat. Disinilah mulai perasaan aneh itu terjadi. Pas naik dari tanjakan kecil itu, masuk daerah kiri 2 itu cuma ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Sepeda motor ada 2 atau 3 saja yang berpapasan dengan kami. Setelah itu sepi, gelap, ya namanya suasana maghrib. Gak lama kami ngerasa ada mobil lain yang mau menyalip. Kasih jalan lah ya. Tapi ini mobil seperti Avanza ngebut banget. Setelah turunan itu mobil benar-benar lenyap. Biasanya kalau di pegunungan kan masih kelihatan ada sorot lampunya ya. Dan itu seketika mobil tadi hilang. Atau entah mobil kami yang masuk ke dimensi lain. Di maps jalur ini cuma 1 cm ya. Tidak ada jalan cabang lain. Masih ada jalanan yang rusak juga. Di situ tertulis harusnya kami tidak sampai makan waktu lebih dari 20 menit untuk menjangkau daerah berikutnya.
Tapi perjalanan ini berasa satu jaman. Sejak terakhir disalip mobil Avanza itu tadi, saya berasa diputar-putar ke dimensi lain meskipun treknya lurus di GPS. Paham ya? Masih di jalur ini, saya dan suami merasa melihat sosok bapak-bapak di kampung pada umumnya yang mau berangkat atau pulang dari musola, memakai sarung gitu, dengan posisi yang berbeda. Posisi pertama kami melihat orang tersebut berjalan searah dengan kami. Karena orang tersebut memunggungi kami, belum nampak wajahnya. Setelah kami berjalan beberapa waktu lagi, kami melihat orang tersebut dengan posisi berjalan tapi seperti ingin menyeberang. Kami melihat orang itu dari samping, tapi belum jelas lihat wajahnya. Karena sambil lewat jadi agak cepat gitu. Sampai di posisi ketiga, baru saya dan suami merasakan ini tidak beres. Karena kami melihat lagi orang tersebut sedang duduk di box atau tembok kecil dan dia menatap kami sambil senyum. Mak dek mak teratap. Kami berdua langsung tatap-tatapan. Anakku duduk di belakang pun tidak tenang sendirian. Aku genggam tangannya sambil aku suruh berdoa tidak berhenti. Setelah itu, kami memasuki wilayah yang jalanannya sangat rusak parah dan sedang dibangun. Sekarang jalan ini pun sudah sangat bagus. Di jalanan ini saya merasa kami melewati entah 2 atau 3 kali. Karena yang jadi patokan saya melewati tower seperti Suntet itu 2 kali. Dan yang saya tidak bisa bohongi diri saya, kami melewati warung warna biru yang mana itu kosong tutup semua tapi lampunya nyala. Yang saya kurang yakin, lampu di warung itu berwarna merah tapi seperti juga kuning, atau itu lampu warna orange. Saya tidak bisa mendeskripsikan dengan pasti. Yang pasti di hati saya agak kurang dengan warung itu tadi. Saya yakin sudah 2 kali melewati warung itu. Habis lihat yang orang sarungan tadi, kemudian ada mobil seperti travel tapi tidak ada tulisannya, wilayah mana atau plat nomornya pun saya sampai tidak melihatnya. Bahkan seperti tidak pakai plat. Padahal suami saya sudah saya suruh mepet jarak tidak sampai 2 meter dengan mobil travel itu. Travel ini benar-benar gelap kacanya. Saya bilang sama suami, supaya kita mepet terus sama travel depan itu, biar ada temennya. Karena rasanya sudah lelah gitu ya, jalanan tidak ada habisnya. Di sini yang saya nggak habis pikir, pas mobil kami mepet travel itu, tiba-tiba ada sejenis hewan menyeberang di antara kami dengan travel depan. Saya tidak melihat rupa wajah dan kepala hewan itu, tapi saya yakin warnanya abu-abu. Entah itu serigala atau anjing, saya tidak yakin. Yang jadi keheranan saya, harusnya hewan itu pas nyebrang bisa saja tertabrak mobil saya kan? Tapi tidak terjadi apa-apa. Selayaknya hewan lompat lalu nyebrang aja gitu udah. Kaget bangetlah kami. Kami mepet terus sama travel itu sampai tidak terasa sudah mau masuk wilayah tujuan perbatasan Jateng dan Jatim itu. Itu daerah Pracimantoro Donorjo. Lega banget di hati ya, sudah masuk wilayah yang tidak terlalu asing. Di benak saya, semoga travel tadi dikirimkan Allah sebagai petunjuk keluar dari jalur yang tidak ada habisnya tadi. Karena sepertinya supir travel tadi
paham kalau kami kayak orang hilang atau tersesat gitu. Si supir tidak terlalu ngebut memacu mobilnya. Lalu setelah masuk wilayah Pacitan, baru kemudian si travel itu tancap gas sampai kami tidak bisa lagi membuntutinya. Benar-benar ngebut. Sekian deh ceritanya. Hikmah yang saya petik adalah saya nggak mau lagi coba-coba lewat daerah yang benar-benar tidak saya pahami. Apalagi kami perjalanan jauh. Itu sekali-kalinya kami lewat jalur itu. Oh iya, untuk nama wilayah yang saya sebutkan, saya mohon maaf ya, sekedar berbagi cerita pengalaman saya. Tidak bermaksud buruk men-share nama wilayahnya. Terima kasih. Para pendengar Do You See What I See? Itulah tadi sebuah kisah mistis dari Francisca Debbie. Perjalanan mudiknya ke Pacitan. Setelah dibuat linglung dan tersesat, tiba-tiba ada sebuah mobil travel gaib membantu mengawal sehingga bisa keluar dari ketersesatan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yaitu kita lebih baik menghindari lewat ke daerah yang belum pernah kita pahami. Jika terpaksa, maka jangan malu untuk bertanya. Mengandalkan peta digital online sah saja, tapi perlu dilihat apakah sinyal di daerah tersebut bagus atau tidak. Karena jika tidak bagus sinyalnya, maka kita bisa tersesat karena tidak bisa mendeteksi dengan akurat. Yang terakhir, berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Selamat malam warga desa Sukawati. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.